السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah Isya yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan hari ke-6 dari ibadah Ramadan yang mubarak pada tahun ini. Sampailah kita di malam ke-7 di Ramadan mubarak pada tahun ini. Tentunya harapan doa kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang selalu meningkat serta dorongan hidayah agar kita bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah, semua bentuk kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan ini, dan kita keluar dari Ramadan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaumin waladathu ummuh, supaya keluar dari Ramadan seperti terlahir kembali dari perut ibunya masing-masing. Tidak ada dosa, bersih dari kesalahan dan kemaksiatan. Ini adalah doa dan harapan kita semua. Maka itu di antara bentuk komitmen yang kita mesti bangun dalam Ramadan ini adalah berkomitmen untuk mendapatkan ampunan Allah dan diterima taubatnya. Ini harus jadi target kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan setiap malam jangan lupa berdoa sebagaimana doa yang tadi kita baca di awal muqaddimah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkan diri kami dari neraka. Karena di Ramadan setiap malam ada orang yang diselamatkan dari neraka. Dan kita berharap nama kita masuk di antara 30 malam yang kita lalui. Tentu keselamatan dari neraka di antara penyebabnya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah, ini yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Sehingga sekali lagi
Komitmen yang harus juga kita bangun dalam Ramadan kali ini adalah menargetkan bahwa kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa kita. Sebab kita menyadari bahwa kita banyak dosa. Kita mengakui bahwa kita banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan. Ini juga yang dinyatakan oleh Allah, bahwa kalian manusia banyak melakukan dosa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Bukan hanya banyak, tapi kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Artinya kesalahan itu terus menerus kita lakukan. Dosa itu terus menerus kita lakukan. Baik yang terang-terangan dilakukan atau yang sembunyi-sembunyi. Baik yang kita ketahui sebagai dosa atau mungkin yang kita tidak ketahui bahwa itu adalah dosa. Kita melakukan banyak dosa dan banyak kesalahan, sehingga kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya dosa dan kemaksiatan itu. Sebab ketika Allah mengampuni kita, khususnya di Ramadan, tanda bahwa Ramadan kita ini sukses. Kita ingin menghindari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar di suatu waktu. Nabi kemudian mengatakan di setiap anak tangga mimbar, amin, amin, amin. Setelah itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu katakan amin, amin, amin? Kata Nabi, barusan Jibril berdoa dan saya mengaminkan doanya. Salah satunya yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerugian dan kecelakaan bagi orang yang mendapati Ramadan walam yughfar alaih, dan tidak diampuni dosanya, kerugian besar baginya. Lalu Nabi mengatakan amin. Maka ketika ada orang yang berulang kali Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, ini kerugian besar. Karena Allah mengobrol ampunannya di Ramadan yang tidak dilakukan di luar Ramadan. Akan tetapi, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah Isya yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami kemudian, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa yang sudah sering bahkan berulang-ulang kita lakukan, adalah bagaimana sikap kita terhadap dosa itu menentukan. Sikap kita terhadap dosa kita ini menentukan kita dapat ampunan atau tidak. Sebab ada orang yang minta ampun kepada Allah dengan sikap yang tidak tepat, bahkan ampunan yang dia harapkan hanya sampai di lisan saja, sehingga Allah tidak memberikan ampunannya. Inilah yang akan kita coba tadaburi pada pertemuan kita yang mubarakah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah dalam hadis qudsi yang tadi kita bacakan mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, adalah isyarat bahwa memang manusia banyak melakukan dosa, sehingga tidak ada satupun orang yang boleh mengatakan saya tidak pernah dosa, saya tidak pernah berdosa. Itu kebohongan. Tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Bahkan tidak boleh orang mengakui dirinya suci dari dosa. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan merasa suci. Ini pernyataan Allah adalah isyarat bahwa tidak ada yang terlepas dari dosa.
sekaligus isyarat dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala tadi tentang keagungan Allah, bahwa salah satu bentuk keagungan yang ingin ditampilkan Allah melalui cara ini, melalui cara berdosanya manusia, lalu dia kembali ke jalan yang benar, minta ampun, bertaubat, lalu Allah tunjukkan keagungannya dengan memberikan ampunan. Makanya ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa kalau sekiranya sudah tidak ada lagi orang yang berdosa, fasawfa ya'tillahu biqaumin yudhnibun, maka Allah akan ganti kaum yang tidak pernah lagi berdosa itu dengan kaum yang baru, yang mereka berdosa lagi, thumma yastaghfirunallah, lalu minta ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni dosanya. Artinya dosa dan ampunan itu salah satu cara Allah untuk menunjukkan keagungannya, sehingga Allah gembira dengan orang-orang yang berdosa lalu bertaubat. Allah gembira dengan orang-orang yang berdosa lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat menyampaikan, lillahi asyaddu farha, Allah sangat senang bitaubati abdihi hina yatubu ilaih, dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat kepada Allah. Min ahadikum ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lebih gembira daripada seseorang yang dia sedang melakukan safar bersama kendaraannya, di mana makanan dan minumannya semuanya ada di atas punggung dari kendaraan, hewan kendaraannya ini, lalu kemudian kendaraannya itu hilang, hewannya itu hilang, makanan minumannya juga hilang. Dia mencari kemana-mana, tidak dia temukan, lalu dia putus asa dan duduk di bawah sebuah pohon. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ais, karena dia sudah putus asa, dia istirahat dan tidak bisa lagi mencari tunggangannya beserta makanan minuman yang ada di atas punggungnya. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imah, tapi ketika dia duduk-duduk, ternyata dia lihat di sampingnya tunggangannya kembali lagi lengkap dengan sarana makanan dan minuman yang dia miliki di atas punggungnya. Orang seperti ini kalau sudah putus asa cari yang dia miliki tapi tidak ketemu, tiba-tiba ketemu, gembira. Saking gembiranya dalam hadis ini, orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, sesungguhnya saya Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Begitu gembiranya sampai terbalik ungkapannya. Tapi kata Nabi SAW, Allah jauh lebih gembira daripada gembiranya orang ini kalau ada seseorang yang ingin bertaubat dari dosanya. Kita kembali, bagaimana caranya menggapai taubat, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sikap apa yang harus kita tunjukkan ketika kita berdosa? Yang pertama adalah meyakini dosa itu sebagai dosa. Mungkin sederhana sekali kedengarannya, tetapi ini akan mempengaruhi istijabah kita terhadap apa yang kita minta dari ampunan Allah. Meyakini dosa sebagai dosa. Sebab apa? Banyak orang yang berdosa tidak sadar bahwa dia sedang berdosa. Banyak orang yang berdosa dia tidak tahu bahwa itu dosa. Atau mungkin tahu tapi tidak peduli, tidak punya kepedulian, mau dosa mau bukan dosa, yang penting saya labrak semua. Bahkan kadang ada bahasa, yang halal saja susah, yang haram saja susah Ustaz, apalagi yang halal. Kalau disuruh cari rezeki yang halal, dia bilang yang haram saja susah sekali dicari, seperti begini, hari-hari begini sekarang ini, yang haram saja susah apalagi yang halal. Dia tahu tapi tidak punya kepedulian. Yang ada di benaknya pokoknya saya mau jalani kehidupan saya sebagaimana apa yang saya inginkan.
tidak ada kepedulian. Atau bahkan kadangkala ada orang berdosa yang memang tidak punya keinginan berubah, tidak punya cita-cita mau berubah. Dia menganggap begini saya ini, saya memang sudah begini orangnya, apa boleh buat, tidak bisa lagi berubah. Kalau saya berubah susah, lebih baik saya begini saja terus, tidak mau berubah. Ini tanda bahwa ketika dia berdosa, dia tidak melihat dosa itu sebagai dosa. Makanya ketika kita ingin menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, langkah awal yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah bukan menunjukkan seolah-olah kita tidak berdosa, sebab Allah tahu kita banyak dosa. Lisan kita berdosa, mata kita berdosa, telinga kita berdosa, tangan kaki kita berdosa, bahkan hati kita banyak dosanya. Ya mungkin kadangkala tidak diketahui oleh orang. Sehingga bukan pengakuan bahwa kita tidak punya dosa di hadapan Allah yang diinginkan oleh Allah, tetapi justru sebaliknya, ketika kita berdosa, yang diharapkan Allah apa? Iktiraf. Kita akui di hadapan Allah bahwa kita dosa. Kita jujur menyadari bahwa kita sedang berdosa. Itu adalah langkah awal dari perbaikan diri. Itu adalah langkah awal dari introspeksi dan evaluasi diri. Orang yang mengakui dosanya, menyadari dosanya, mengakui dosanya di hadapan Allah adalah langkah awal dia untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Coba lihat nabi-nabi terdahulu. Siapa yang memungkiri kadar keimanan para nabi itu dibanding kita? Jauh sekali. Tapi nabi-nabi terdahulu ini ketika melakukan satu kesalahan, apa yang mereka lakukan? Dia tidak mengatakan, ya Allah, jabatan saya ini sebagai nabi masa harus sama yang lain? Saya ini punya jabatan, punya kedudukan. Bukan itu yang mereka lakukan. Tapi ketika melakukan kesalahan, yang paling pertama mereka lakukan adalah iktiraf, menyadari bahwa ini dosa dan saya akui bahwa saya salah, ya Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika mendekati bahkan memakan buahnya pohon yang dilarang didekati oleh Allah di surga, lalu dia diturunkan ke bumi bersama istrinya. Apa yang mereka berdua katakan dan diabadikan oleh Allah? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ini pengakuan. Ini pengakuan. Tidak petantang petenteng bahwa mentang-mentang saya adalah manusia pertama. Jangan begitu dong. Saya ini orang punya kedudukan. Justru dia bersimpu di hadapan Allah, mengakui dan menyadari kesalahannya dengan mengatakan, ya Allah, saya sadar saya berdosa. Saya lakukan kezaliman. Saya zalim terhadap diri saya sendiri. Dimana kalau kamu tidak mengampuni dan merahmati saya rugi. Coba, bagaimana pengakuannya Nabi Adam alaihissalam beserta istri? Coba lihat Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mulai putus asa berdakwah, tidak ada yang mau mendengarkan dakwahnya. Akhirnya dia mencoba untuk berpaling dari jalan dakwah, dimakan oleh ikan besar. Di kegelapan perut ikan tidak ada yang bisa menolong. Dzannun ini atau Nabi Yunus ini justru mengakui dosanya. Saya salah, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Pengakuannya Nabi Yunus kepada Allah, ya Allah, tidak ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya melakukan dosa. Iktiraf. Lah, kita ini
sudah melakukan dosa lebih banyak dari nabi-nabi terdahulu dan tidak pernah merasa berdosa. Ini persoalan kita sesungguhnya. Inilah yang kemungkinan menyebabkan kita ini susah dapat ampunan, karena tidak pernah iktiraf, tidak pernah menyadari setiap kali dosa, tidak pernah menyadari, ya Allah ini dosa, ya Allah ini kesalahan, ya Allah ini kemaksiatan saya lakukan. Minimal itu saja dulu. Meskipun terkadang dosa itu masih diulang-ulang, tetapi harus disadari ini dosa. Sebab kalau ada orang berdosa yang bahkan dosanya sendiri sudah tidak dilihat sebagai dosa, ini sudah malapetaka, musibah besar. Musibah besar. Kalau ada orang berdosa lalu tidak pernah merasa itu dosa, ini musibah. Makanya syarat minimal orang dikatakan beriman itu kalau dia sudah merasa sedih dengan dosanya. Bukan kalau dia meninggalkan dosa 100%. Karena tidak ada yang bisa meninggalkan dosa 100%. Pasti ada saja dosa yang dia lakukan. Tetapi syarat minimal orang dikatakan beriman kalau dia mulai merasa sedih kalau dia dosa, ya Allah, saya dosa lagi. Kata Nabi SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang gembira kalau dia lakukan kebaikan dan sedih kalau dia lakukan dosa, fahuwa mu'min. Dia orang beriman, kata Nabi. Jadi orang beriman itu bukan dituntut untuk jadi malaikat yang tidak pernah salah. Tapi orang beriman itu adalah orang yang kalau dia salah, dia sedih dengan dosanya. Sebab minimal pengakuan itu sudah menjadi langkah awal perbaikan diri dia di hadapan Allah. Karena kalau ada orang yang tidak mau sadari kekurangannya, susah dia perbaiki diri. Misalnya ada atlet renang atau atlet lari dan dia sudah merasa dirinya hebat. Apa yang terjadi kemudian? Pasti dia tidak mau lagi latihan, kan sudah hebat. Orang yang merasa dirinya sudah hebat tidak mau lagi berupaya untuk meningkatkan diri karena sudah merasa hebat. Justru orang yang selalu ingin meningkat, orang yang merasa dirinya masih kurang, masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, sehingga dia selalu memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Dan begitulah sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita juga mesti memahami bahwa Allah hanya memberikan ampunannya kepada yang mau. Allah hanya memberikan ampunannya kepada yang mau. Kalau yang tidak mau, yang sombong, Allah tidak mau ampun. Makanya dalam ayat hadis qudsi yang tadi kita bacakan di awal, lanjutannya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di siang hari, di malam hari, dan saya ini, kata Allah, mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, saya ampun. Ini yang harus kita garis bawahi, minta ampunlah kepadaku. Orang yang mau diampuni adalah orang yang minta ampun sama Allah. Dan orang yang minta ampun sama Allah, nanti dia bisa lakukan itu kalau dia menyadari dia salah. Apa yang mau dia minta ampuni kalau dia merasa sudah benar terus? Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan dan menggandengkan ampunan Allah bagi orang yang mau bertobat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman tab. Saya maha pengampun, kata Allah, bagi orang yang mau bertobat. Artinya ampunan Allah diberikan bagi yang mau. Ampunan Allah diberikan bagi yang mau. Apa ada orang yang tidak mau diampuni? Iya. Orang yang tidak mau diampuni itu orang yang tidak merasa berdosa. Nah, ini yang pertama yang harus kita jadikan sebagai sikap yang jelas di saat kita melakukan dosa. Yakini bahwa dosa itu adalah dosa. Akui, sadari di hadapan Allah bahwa kita melakukan dosa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang kedua, sikap terhadap dosa yang bisa mempengaruhi datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan adalah salah satu sikap yang tepat ketika kita banyak melakukan dosa. Ada dua korelasi yang cukup jelas antara ampunan Allah dengan memperbanyak kebaikan. Yang pertama, kalau kita menyibukkan diri pada kebaikan, maka kita akan terhindar dari keburukan. Tapi sebaliknya, kalau kita menyibukkan diri pada keburukan, maka kita akan jauh dari kebaikan. Ulama-ulama terdahulu hanya mengatakan kesibukan kita itu hanya ada dua. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan keburukan. Maka itu memperbanyak kebaikan salah satu upaya kita untuk menggapai ampunan Allah. Korelasi yang kedua, bahwa kebaikan-kebaikan ini sudah dijanjikan oleh Nabi akan menghapuskan keburukan yang dilakukan. Kalau perlu, setiap kali satu melakukan kesalahan, lakukan kebaikan sampai 10 kali. Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ulama berbeda pandangan tentang keburukan yang bagaimana yang dihapuskan oleh Allah. Sebagian mengatakan semua dosa dihapuskan kalau memperbanyak kebaikan. Sebahagian yang lain lagi mengatakan bahwa dosa-dosa kecil akan diampuni dengan memperbanyak kebaikan, tapi dosa besar akan diampuni dengan taubatan nasuha. Tetapi dari sini kita memahami bahwa memperbanyak kebaikan itu salah satu sikap yang tepat ketika kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Sebab tugas yang sangat berat kalau kita targetkan tidak pernah berdosa, pasti kita ada dosa. Makanya kita tidak dibebankan tanggung jawab, tidak boleh berdosa sama sekali. Bukan itu tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kalau kita salah kita dapat ampunan Allah. Poinnya hanya di situ. Boleh melakukan kesalahan kalau mau, tetapi ingat, targetkan kalau lakukan kesalahan, cari cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Sebab kalau tidak, musibah besar. Kalau ada satu saja kesalahan kita yang tidak diampuni oleh Allah, maka dipastikan kita akan sengsara dunia dan sengsara akhirat pasti. Sehingga yang harus kita lakukan yang kedua adalah memperbanyak kebaikan. Sibukkan diri dengan kebaikan, apapun bentuknya. Jangan ada waktu kosong kecuali kita targetkan itu diisi dengan kebaikan. Maka dengan demikian kita bisa menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita serius ingin mendapatkan ampunannya. Karena sebagaimana yang disampaikan dan diabadikan oleh Allah pernyataan Nabi Adam dan istrinya Hawa, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu tidak ampuni dosa kami ya Allah, kami akan menjadi orang yang merugi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi nasihat buat kami pribadi sebagai orang yang menyampaikan pada malam ini, dan juga kepada kita semua yang mendengarkan nasihat kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, mengistiqamahkan kita untuk selalu mencari jalan-jalan taubat dan mencari cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.